E-commerce memiliki peranan penting untuk pembangkitan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, kelompok 10 akan membahasnya. Selamat menyimak. Pembahasan pertama yaitu pengertian e-commerce. E-commerce adalah di mana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanjaan atau perdagangan secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan atau get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading atau perdagangan. Adapun pendapat mengenai pengertian e-commerce bahwa e-commerce mengacu pada internet untuk belanja online atau jangkauan lebih sempit. Adapun proses yang terdapat dalam e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama, presentasi elektronik atau pembuatan website untuk produk dan layanan. Yang kedua, pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Yang ketiga, secara otomatis akun pelanggan dapat secara aman atau baik nomor rekening maupun nomor kredit. Yang terakhir, pembayaran yang dilakukan secara langsung atau online dan penanganan transaksi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup e-commerce. Yang pertama ada teknologi, yang kedua ada marketing and new customer process, yang ketiga ada ekonomik, yang keempat ada electronic linkage, yang kelima ada information value adding, yang keenam ada market making, yang ketujuh ada service infrastruktur, yang kedelapan ada legal, privasi, dan public policy. Selanjutnya yaitu jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business B2B, yang kedua ada business to consumer atau B2C, yang ketiga ada perdagangan kolaboratif atau kolaboratif commerce, yang keempat ada konsumen to business yaitu C2B, yang kelima ada perdagangan intrabisnis atau intraorganisasional, yang keenam yaitu pemerintahan ke warga atau government to citizen atau D2C. Yang ketujuh ada perdagangan mobile atau mobile commerce atau m-commerce. Standar teknologi e-commerce. 1. Electronic data interchange. 2. Open buying on the internet. 3. Open trading protocol. 4. Open profiling standard. 5. Secure circuit layer. 6. Secure electronic transaction. 7. Trust. Istilah-istilah dalam e-commerce. 1. Digital atau electronic cash. 2. Digital money terminologi global untuk berbagai e-cash. 3. Disintermediation proses untuk memotong jalur perantara. 4. Electronic check pada saat ini sedang diuji coba oleh Cybercash. 5. Electronic wallet. Banyak sekali yang dapat kita lakukan melalui e-commerce, yaitu 1. Pembelian buku melalui online. 2. Pembelian elektronik melalui online. 3. Pembelian kendaraan melalui online. 4. Pembelian pakaian melalui online dan lain-lain. Dampak positifnya, 1. Revenue stream, aliran pendapatan. Kedua, dapat meningkatkan market exposure, pangsa pasar. 3. Menurunkan biaya operasional, operating cost. 4. Melebarkan jangkauan, global reach. 5. Meningkatkan customer loyalty. 6. Meningkatkan supplier management. 7. Memperpendek waktu produksi. 8. Meningkatkan value chain, mata rantai pendapatan. Dampak negatifnya, 1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. 2. Pencurian informasi rahasia yang berharga. 3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan. 4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. 5. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. 6. Kerugian yang tidak terduga. E-business merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis baik secara individu maupun instansi. Pengembangan teknologi elektronik, khususnya internet, menyebabkan perkembangan e-business yang sangat pesat akhir-akhir ini. Penggunaan
e-business bukan hanya sekedar tren saja, tetapi banyak keuntungan yang dapat diperoleh. Perbedaan e-commerce dan e-business. E-business lebih luas dari e-commerce, yaitu tidak hanya melibatkan penjualan dan pembelian barang-barang dan jasa-jasa, tetapi juga melibatkan pelayanan kepada pelanggan, kerja sama dengan rekan atau partner bisnis, dan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi. Kelebihan e-business: 1. Meningkatkan revenue stream baru atau aliran pendapat yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. 2. Meningkatkan pangsa pasar. 3. Memperpendek waktu project cycle. 4. Meningkatkan customer loyalty. 5. Melebarkan jangkauan atau global reach. 6. Meningkatkan value client atau mata rantai pendapatan. Kelemahan dari e-bisnis yang pertama adalah pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Kemudian ada kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam atau jaringan yang tidak berfungsi. Kemudian kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, dan kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Kemudian yang terakhir, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya, pembobolan sebuah sistem perbankan oleh hacker. Kemudian, memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Faktor keberhasilan e-bisnis. Yang pertama, validity. Kedua pihak dalam transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Yang kedua ada integrity. Kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Dan yang ketiga ada privacy. Kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Faktor penyebab kegagalan e-bisnis yaitu tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak, penerapan e-bisnis tidak diikuti proses change management, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra, buruknya infrastruktur komunikasi, kurangnya dukungan finansial, adanya masalah keamanan dalam bertransaksi, belum ada peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi atau cyber law, kemudian menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis. Faktor penyebab kegagalan e-bisnis yaitu tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak, penerapan e-bisnis tidak diikuti proses change management, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra, buruknya infrastruktur komunikasi, kurangnya dukungan finansial, adanya masalah keamanan dalam bertransaksi, belum ada peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi atau cyber law, kemudian menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Semoga bermanfaat.